Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua sehat selalu. Amin, amin. Amin, amin. Wah ini apa ya, menjelang Piala Asia ini banyak sekali yang ramai, terutama mengenai pemanggilan pemain timnas. Wah, ini Betul. STY yang kemudian dikejar-kejar. Kenapa pemain ini tidak dipanggil? Kenapa pemain ini dipanggil? Ya, Bro Ipong, apa betul. sebenarnya yang terjadi? Sebenarnya gini, kalau masalah pemanggilan pemain itu kan sudah menjadi hak prerogatifnya coach ya, Mhm, pelatih kepala dalam hal ini STY. mhm, Nah, dia yang paling tahu kebutuhan timnya. Cuma memang kadang-kadang pemerhati sepak bola juga merasa bahwa pemain-pemain yang kemudian sering dipanggil oleh STY, tapi ketika berhadapan dengan sebuah kompetisi tidak juga menunjukkan performa yang bagus. Sebagai contoh ya, misalkan adanya pemanggilan seperti Dendi Sulistiawan ya, yang mhm. selalu dipanggil, tapi selama ini kita juga tidak melihat sosok Dendi Sulistiawan memperlihatkan kualitas yang mumpuni katakanlah untuk menghuni skuad di timnas. Sementara ada pemain-pemain lain di Liga 1 yang saat ini juga menunjukkan hasil yang justru lebih baik daripada Dendi Sulistiawan. Tapi ya itulah misterinya sebuah ini ya keinginan dari pelatih kepala yang mungkin juga dia punya agenda-agenda atau punya kerangka-kerangka permainan yang mungkin tidak dimengerti oleh banyak orang gitu loh, terutama Mhm. pemerhati bola. Seperti itu, Ya, Bro. ya memang ini jadi kontroversi lah akibatnya ya. Ah ya, Nah, ya ya. betul. Dan ada yang mengusulkan ada nama yang sudah cukup berpengalaman. Salah Betul. satunya Lili Pali. Kenapa nggak dipanggil? Nah, ya ini tadi kan kalau Lili Pali menurut STY ya dengan usia yang sudah 33 tahun, dia melihat bahwa untuk menghadapi kompetisi yang begitu berat di Piala Asia, rasanya kemampuan fisik dari Lili Pali itu tidak mumpuni. Hmm. Makanya ketika STY kemudian mengambil pemain itu memang rata-rata adalah pemain-pemain yang punya kualitas fisik yang bagus. Ya kita akui ya kalau dibandingkan Lili Pali mungkin ya Dendi Sulistiawan lebih punya kemampuan fisik terutama karena dia juga masih lebih muda usianya gitu loh. Hmm. Dan uh, kalau kita melihat bagaimana pola permainan STY yang berusaha untuk mulai membuild up, katakanlah membuild up pertahanan dari sejak awal di daerah pertahanan lawan, memang pemain-pemain depan yang paling yang cocok seperti Dendi Sulistiawan ini sebagai destroyer ya, yang berusaha katakanlah mengaburkan konsentrasi pertahanan lawan ketika Hmm. mereka akan membuild up. Jadi fungsi Dendi Sulistiawan itu sebagai destroyer, bukan Hmm. sebagai goal getter dalam hal ini ya. Hmm. Tapi kalau kita melihat pada kualitas pemain-pemain depan kita yang tidak kunjung memperlihatkan hasil yang bagus, yang ditandai dengan banyaknya katakanlah dengan produktivitas gol yang bisa dihasilkan, tentu ini juga akan mengundang tanda tanya ya. Apakah memang fungsi Dendi Sulistiawan sebagai destroyer ini masih dibutuhkan? Sementara yang dibutuhkan saat ini adalah produktivitas gol. Nah, yang dibutuhkan adalah pemain-pemain sebagai finisher atau sebagai kreator. Sebagai finisher dan kreator, di sini yang dimiliki oleh Lili Pali, walaupun di usia 33 tahun, gitu loh. Hmm. Dia sebagai pemain yang punya assist banyak, gitu Hmm. loh. Dia juga pemain yang produktif dalam menciptakan gol. Hmm. Artinya dari sisi itu kemampuan dia mengkreasikan dengan memberikan assist, kemudian kemampuan dia sebagai finisher itu kan sudah terbukti di Liga Indonesia gitu loh. Walaupun memang tingkatnya Liga Indonesia. Hmm. Tapi ketika dibandingkan head to head dengan Dendi Sulistiawan, jauh sekali perimbangannya. Hmm. Produktivitas Dendi Sulistiawan di Liga 1 juga kan sangat jauh dibandingkan dengan Lili Pali, terkecuali usia muda dan fisik yang lebih bagus. Itu Hmm. saja sebetulnya. Hmm. Makanya tidak heran ya kalau banyak pemerhati juga agak menyayangkan apabila Lili Pali ini ditinggalkan dengan lebih mengutamakan Dendi gitu loh. Hmm. Sedangkan tipe-tipe pemain destroyer di depan itu masih ada Dimas Derajat, masih ada Sananta. Hmm.
Sananta ini bisa sebagai destroyer juga bisa sebagai finisher. Di Hmm. situ juga kalau kita kemudian melihat pada adanya juga Rafael Struik sebagai seorang kreator juga sebagai seorang finisher, itu rasanya tanpa kehadiran Dendi pun mungkin dirasa sudah cukup. Hmm. Makanya yang lebih dibutuhkan menurut para pemerhati dan menurut apa fans-fans sepak bola adalah pemain-pemain yang bertipe kreator, pemain-pemain yang bertipe finisher gitu bro. Ya, ya. Terus kemudian juga banyak pemain muda yang diangkut, yang notabene belum saatnya lah gitu. Ya gini, kalau belum saatnya ya sampai kapan kita harus menunggu gitu loh Nah, kan. itu dia. Nah itu kan saya pikir nggak ada salahnya juga kalau kita misalkan menyelipkan pemain-pemain seperti Hoki Caraka, Arkan Fikri, kemudian ada di situ Rafael Struik, ada Ivar Jenner yang masih usia di 20-an. Mhm. Nah, kalau mereka juga kemudian apalagi kalau kita lihat rapot ya, rapot dari pemain-pemain muda tersebut. Contoh Arkan Fikri begitu pemain yang mobile, pemain yang bagus dan punya kualitas permainan yang cukup baik ketika dia mulai diarahkan sebagai pemain pivot gitu loh, Bro. Kemudian bagaimana Sananta sebagai destroyer, dia juga sebagai kreator dan dia punya keberanian, insting gol yang cukup baik. Ada Rafael Struijk yang punya wawasan sepak bolanya juga sangat bagus ya ketika bermain di depan, katakanlah bermain one two dengan pemain-pemain Indonesia lainnya, Hmm. itu kan terlihat bahwa Rafael Struijk punya kematangan. Ivar Jenner, dia sebagai kreator serangan di tengah, dia pemain yang mungkin bisa menjadi pelapis dari Mark Klok nantinya gitu loh. Hmm. Jadi saya pikir tidak ada alasan apa kemudian publik ini ya seperti memberikan pertanyaan bagaimana kok pemain-pemain muda Hmm. masih juga diberikan kepercayaan. Saya pikir kita mencontohkan bagaimana ketika di 2019 ketika AFF ya, Mhm. AFF di Singapura. Itu kan pemain-pemain yang masih 19 tahun, 18 tahun itu juga turun seperti Arhan gitu loh. Mhm. Arhan Asnawi, Rizky Ridho, tapi kan mereka bisa menghasilkan sesuatu. Walaupun Mhm. memang secara level berbeda ya antara Mhm. AFF dengan Piala Piala Asia. Asia. Tapi mereka juga kan masih didampingi oleh pemain-pemain yang senior Ya. yang juga punya kemampuan untuk sebagai mentoring gitu loh dalam hal Hmm. ini. Hmm. Jadi tidak ada salahnya kalau pemain-pemain muda itu dilibatkan. Cuma memang belakangan yang justru menjadi pertanyaan juga buat beberapa pengamat bola. Itu ketika Pratama Arhan masih tetap dipanggil gitu loh. Hmm. Walaupun kita lihat dari beberapa event yang sudah dilakukan oleh Pratama Arhan, kan Pratama Arhan ini seperti mengalami penurunan performa yang cukup kelihatan Hmm. setelah ya kita nggak tahu apa masalahnya. Ya. Apakah ini karena dia sudah mulai kehilangan fokus dengan sepak bola Mhm. dan lebih asik dengan bermain di dunia yang berbeda gitu loh. Kita nggak tahu juga gitu. Dan mudah-mudahan ini juga apa menjadi perhatian buat Arhan. Nah, kalau misalkan Arhan kemudian dipanggil menimbulkan pertanyaan dan STY menjawab bahwa ini adalah caranya dia untuk menyelamatkan karir dari Arhan, saya pikir mungkin itu agak kurang tepat ya. Hmm. Karena yang paling bisa untuk menyelamatkan karir pemain, yaitu pemain sendiri gitu loh. Ya, betul. Jadi tidak bisa kita kemudian melimpahkan tanggung jawab untuk mengembalikan performa kepada pelatih gitu Ya. loh, kepada orang lain. Ya. Tapi itu harus muncul dari dirinya sendiri gitu loh. Ya. 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 Kemudian Ya. ya silakan dulu. Ya. Ya memang ini saya mendapat kesan bahwa Hmm, di ajang Piala Asia ini STY hmm, masih melakukan investasi untuk hmm, sepak bola Indonesia di masa yang akan datang ya. betul. Sementara sebagian orang sudah greget ingin melihat bahwa di Piala Asia ini Indonesia sudah saatnya berpanen. STY panen, ayo panen panen. Sekarang panen. Sementara STY enggak, gue masih pengen investasi. Gue pengen investasi. Hmm. Apakah cara pandang saya ini kelihatan seperti itu juga? Saya pikir ini ada kontroversi ya. Ada Hmm. mungkin sesuatu yang berbeda kalau kalau menurut pandangan saya. Hmm. Karena terlalu riskan apabila STY yang sudah di penghujung masa kontrak
karirnya sebagai pelatih di Indonesia Mhm. itu masih melakukan investasi dalam hal Mhm. ini ya. Nah, mengingat bahwa sebetulnya yang diinginkan oleh pemain-pemain atau pemerhati dan penikmat sepak bola nasional adalah permainan Indonesia yang bisa kembali seperti permainan sebelum-sebelumnya gitu loh. Ketika Indonesia bisa melawan Argentina, bisa melawan Kurasaw, kemudian di Piala AFF, itu kan permainan Indonesia cantik ya, begitu bagus. Tapi begitu kemudian kualifikasi Piala Dunia, ketika melawan Irak kita amburadul, melawan Filipina pun juga kita keteteran. Itu yang sebetulnya mungkin ya kalau menurut saya, pikiran saya, itu yang menimbulkan kegelisahan. Mhm. Bagaimana bisa mengembalikan performa permainan Indonesia, mengingat bahwa STY sudah melampaui tahapan-tahapan tahun yang dalam beberapa tahun sudah katakanlah sebagai coach timnas kita ya, dengan harapan bahwa ada secara gradual performa timnas kita akan meningkat, bukan malah menurun gitu loh. Yang diperhatikan oleh pemerhati dan penikmat bola kita itu melihat pada performa permainan sepak bola Indonesia yang sudah mulai menurun. Mhm. Ini yang dikhawatirkan. Dan kalau misalkan STY masih berpikir untuk melakukan investasi jangka panjang ke depan, yang saya khawatirkan adalah ketika STY kemudian gagal memenuhi ekspektasi ya, Mhm. ekspektasi penikmat dan pemerhati sepak bola nasional dengan hasil yang di Piala Asia, atau paling tidak menunjukkan grafik permainan yang menanjak. Ini yang saya khawatirkan, dia kemungkinan kan akan diperpanjang sampai dengan Juni atau Juli ya, itu enam Juli ya. bulan Mhm. waktunya. Nah, itu tidak cukup lagi untuk berinvestasi itu loh. Ada Mhm. sebetulnya kalau saya dari sisi saya ya Mhm. sebagai penikmat sepak bola, saya menginginkan bahwa STY bisa mengembalikan performa pemain-pemain Indonesia seperti sebelumnya. Mhm. Kalau kita secara realistis melihat pembagian grup di Piala Asia, kita tergabung dengan Jepang. Jepang kalau nggak salah di 17 ranking FIFA. Kemudian Irak di 63, Vietnam 94. Oke, Indonesia kan yang paling buncit dalam hal ini ya. Ya. Mhm. Nah, apalagi kalau melihat pada permainan kemarin melawan Irak, kita dibantai 5-1. Nah, kalau misalkan STY bisa mengembalikan performa, katakanlah bisa bermain bagus melawan Jepang, bisa bermain bagus dengan Irak, bisa bermain bagus dan menang melawan Vietnam, saya pikir itulah yang diinginkan gitu loh. Ya. Karena bagus aja kalau tidak ada hasilnya tentu kan memang gagal di Piala Asia. Mhm. Yang diinginkan adalah yang ideal adalah bagus dan mendapatkan hasil yang bagus juga. Tapi Mhm. kalau bagus ya, bagus performance tapi hasilnya tidak mencukupi untuk bisa melaju ke tahap selanjutnya, saya pikir penikmat sepak bola Indonesia juga masih merasa puas ya, terpuaskan dalam hal ini ya. Ya. Mhm. Jadi karena pemerhati dan penikmat sepak bola kita juga melihat bahwa di pembagian grup kita ini kacau gitu loh. Indonesia harus bertempur lawan Jepang, bertempur dengan Irak, mungkin dengan Vietnam kita so-so lah gitu loh, gitu bro. Ya, 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 ya. Ya Hmm, memang ini mau bagaimanapun juga kalau di Piala Asia itu kan Indonesia paling buncit ya, paling rendah betul. ranking FIFA-nya. Jadi lawan siapapun lah pasti akan berhadapan dengan tim kuat. Ya, Dan kalau Indonesia kemudian kemarin STY katanya bilang bahwa punya target untuk keluar dari fase grup, wah itu luar biasa kan gitu. luar biasa. Itu sangat-sangat saya apresiasi ya kalau dia bisa punya Tapi kepercayaan diri seperti itu, bro. ya, tapi gini ya, kalau kita ngelihat di masa-masa lalu ya, Hmm, ketika melawan AFF, di AFF itu hmm, kan training campnya lama, hmm, ya kan, sampai berbulan-bulan, dan itu kemudian diprotes oleh klub gitu. hmm, Makanya belakangan ini kan sudah tidak ada training camp yang panjang, apalagi ketika betul. menghadapi Irak kemarin, yang notabene hanya beberapa hari saja untuk latihan, sehingga tidak ada upaya untuk menyegarkan fisik gitu ya. Tidak Iya, ada upaya untuk menyamakan persepsi iya. dan rasanya itu kurang sehingga menurut saya sih kalau seperti itu wajar apalagi ditambah lawan sendiri adalah bukan lawan yang seperti di FIFA Matchday ini mereka Hmm, menurunkan tim utamanya gitu kan. Nah, nah, saya berharap nih ketika melawan hmm, Piala Asia ini kan
ada waktu sekitar 3 minggu kalau tidak salah untuk Ya, persiapan. Nah, mudah-mudahan STY bisa ini ya berbenah gitu dari fisiknya, dibenahin lagi, cara bermainnya dibenahin lagi. Ya mudah-mudahan bisa lebih bagus. Nah, mungkin betul. kenapa kontroversi pemain-pemain ini juga tentunya sudah mendapat perhitungan lah kalau menurut saya. Gimana, Ya, Bro? pasti. Kan dimanapun ya, kalau yang namanya sesi pemanggilan pemain, tentu ada like on dislike ya. Mhm, Ya, itu kan ada semacam kontradiksi antara kemauan pelatih dengan kemauan dari penikmat bola. mhm, Nah, tapi memang yang harus kita sadari bahwa dalam hal ini yang paling tahu kekuatan timnas, apa yang dibutuhkan untuk timnas, itu adalah STY. ya, Jadi, kalaupun kita juga hanya bisa memberikan semacam katakanlah masukan atau kritik dalam hal ini, bahwa mhm, ada pemain A, B, C yang seharusnya layak masuk ke timnas, kemudian ada pemain A, B, C yang tidak layak masuk timnas, itu kan sesuatu yang wajar dalam hal ini ya. mhm, Tapi kalau misalkan dilihat pada apa yang sudah disajikan, apa yang sudah pernah ditunjukkan oleh pemain-pemain dimaksud ya, mhm, yang dipanggil kembali, yang konon kabarnya juga sampai sekarang tidak menunjukkan hasil yang bagus performanya. mhm, Nah, itu yang kemudian menimbulkan masalah gitu loh. mhm, Jadi saya pikir itu hal yang wajar ya. Bisa saja bahwa apa yang STY kemudian lakukan dengan waktu yang 3 minggu untuk melakukan pemusatan latihan, itu bisa merubah mindset, bisa berubah mentalitas, berusaha merubah orientasi permainan dari pemain-pemain yang diragukan gitu loh. mhm, Itu mhm. bukan hal yang tidak mungkin. Ya, Sesuatu itu sangat mungkin dilakukan oleh STY dalam rentang waktu yang 3 minggu. Saya ya, pikir ya. bisa seperti itu. Oke, jadi masih ada harapan ya walaupun pemain-pemain idaman pengamat ini tidak Ya, dipanggil oleh STY. ya. Saya pikir masih ya, masih ada harapan walaupun ini kan tidak bisa memuaskan semua pihak dalam hal ini Mhm, ya. mhm, mhm. Nah, tapi itu tadi yang ingin saya ulang beberapa kali ya, bahwa yang paling tahu kebutuhan timnas, yang paling tahu tahu masalah kelebihan dan kekurangan dari timnas itu adalah STY. Ya, Kita sebagai penikmat sepak bola hanya bisa memberikan katakanlah kritikan dan masukan dengan harapan bahwa ekspektasi kita dimunculkan itu bisa didengar oleh STY. Walaupun sebetulnya STY sudah mendengar, tapi STY punya keyakinan dengan pemain-pemain yang dia panggil. Mudah-mudahan keyakinan itu bisa dia buktikan di Piala Asia nanti gitu. ya, ya. Nah, untuk lolos kan nggak gampang ya di Piala Asia ini. Sangat 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 sulit menurut saya ya. Kalaupun Betul. kita bisa mengatasi Vietnam misalnya, belum juga jaminan bisa lolos ke depan. Betul. Ya, Saya pikir gini, untuk bisa mengamankan katakanlah ya, yaitu untuk bisa ke fase berikutnya, jangan kehilangan angka dari Irak, harus bisa memenangkan angka full dari Vietnam. mhm. Kalau bisa menahan Jepang gitu. Wah, gila ya itu. Nah, mungkin itulah Dendi dipanggil itu ya untuk menahan Jepang. Oke, Aduh. Sobat Bola, itulah obrolan kita mengenai kontroversi pemanggilan pemain timnas Indonesia. Ya. Tentu ada juga ya pemain-pemain yang dijagokan oleh Sobat tapi ternyata tidak dipanggil. Tapi juga ada mungkin, kok sih itu dipanggil lagi sih? Gitu. Silakan tulis di kolom komentar dan sebutkan alasannya. Sekian dulu obrolan kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.